sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham, wa ala alihi wa ashabihi salatu wassalaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustadz, para hujjaj, para orang tua, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin kepada beliau. Jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang berbahagia, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian tafsir Marah Labid Surah Al-Baqarah, masih tentang penjelasan puasa, tepatnya di surah ayat 100, surah Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudatin ay fi ayyamin muqaddaratin bi adadin ma'lumin 30 yauman wa hiya ramadhanu. Diwajibkan atas kalian berpuasa, apakah sepanjang tahun, apakah setiap hari? Tidak, tapi ayyaman ma'dudatin, beberapa hari yang terhitung. Maksudnya fi ayyamin muqaddaratin, di hari-hari yang telah ditentukan, bi'adadin ma'lumin, dengan bilangan yang sudah diketahui, 30 yauman, yaitu 30 hari. Wahia Ramadhanu, yang dimaksud dengan hari-hari itu adalah Ramadhanu, bulan Ramadan. Kewajiban puasa yang dikenal, udah masyhur, udah sering kita dengar di kultum-kultum. Kalau Ramadan kan ada kultum ya, ada kultum, ada kulsub. Tahu kulsub? Kuliah subuh. Kultuk itu kuliah kantuk subuh-subuh. Nah itu ada di ayat 183, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kapan itu berpuasanya? Di hari-hari yang telah ditentukan. Maksudnya adalah hari-hari bulan Ramadan, bukan di hari-hari yang lain, tapi di hari-hari bulan Ramadan. Ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten, tentunya berdasarkan pada hadis dan juga berdasarkan pada riwayat-riwayat yang memang masyhur, riwayat-riwayat yang memang dijadikan sebagai dasar hukumnya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Jadi tidak seluruh tahun atau tidak sepanjang hari dalam setahun, tidak, tapi hanya hari-hari tertentu. 30 hari, atau kalau 30 tidak 30 hari ya 29, 28 Februari ada nggak Ustaz? Ada. Paling dikit 29. Tanggal 29 itu hadirin, tanggal 29 kalau sorenya kelihatan hilal, menjelang maghrib kelihatan hilal, berarti malamnya takbiran. Udah, nggak sampai 30. Tapi nggak kelihatan, ya belum kelihatan duit lebarannya juga. Terus puasa lagi, sehari lagi kali THR-nya. Nah, maka digenapkan 30. Kalau digenapkan 30 itu berarti puasanya karena berarti kalau tidak terlihat berarti digenapkan 30 puasanya. Faman kana minkum maridon, barang siapa yang ada di antara kalian maridon, itu sakit, marodon yadurruhu saumu, dengan penyakit yang membahayakan. Penyakit tersebut apa? Saumu, puasa. Dengan penyakit yang puasa bisa membahayakan penyakit itu, walau fi athna'il saumi, walau fi athna'il yaumi, meskipun di tengah hari, au ala safarin, atau orang tersebut tetap dalam perjalanan, ay mustaqirron ala safari qasrin, maksudnya tetap berada dalam perjalanan qasar, fa'iddatun, maka itu bilangan min ayyamin ukhara, dari hari-hari yang lain.
Maksudnya bilangan dari hari-hari yang lain, hitungan dari hari yang lain itu bagaimana? Ai fa'alaihi, maka wajib atasnya in aftara, apabila dia buka puasa, wajib saumu iddati ayyamil marodi, puasa bilangan hari-hari sakitnya dia, wasafari dan perjalanannya. Ai biqadri ma aftara, maksudnya seukuran hari-hari atau seukuran sesuatu yang dia berbuka min ramadhana, di dari bulan Ramadan. Walau mufarraqan, meskipun dipisah-pisah. Walau mufarraqan, meskipun dipisah-pisah. Ini bagian dari rukhsah atau keringanan dalam puasa Ramadan. Orang yang sakit, sekiranya dengan puasa maka penyakitnya makin parah, maka boleh berbuka. Meskipun di tengah hari, subuhnya mah ya subuhnya kuat dia. Habis makan deng-deng. Sampai jam 9 juga kuat, sampai jam 9 juga seger. Tahu-tahu mau zuhur tengah hari nih, tahu-tahu mau zuhur badannya lemes aja. Nah maka kalau diteruskan puasa bisa bahaya, membahayakan, maka boleh dia berbuka. Demikian juga kebolehan buka puasa buka puasa Ramadan juga diperbolehkan saat ada perjalanan. Perjalanan yang dimaksud di sini perjalanan qashar. Berapa itu perjalanan qashar itu? 2 marhalah. Berapa 2 marhalah itu? 80 km. Ada ulama yang mengatakan 85 km. 85 km ya, dari sini ke mana? Cianjur lah, panas. Cipanas boleh. Kalau Gadok mah belum Gadok. Belum. Apalagi Parung belum ya Ustaz? Belum. Zaman ini apa namanya? Ya, zaman yang taman. Boleh kali itu. Iya. Perjalanan qashar, memang masafatu qasrin atau jarak qashar ini jadi banyak, jadi dasar untuk beberapa hukum dalam Islam. Di antaranya buka puasa ini harus diambil perjalanan, boleh diperbolehkan buka puasa harus di perjalanan yang memang jaraknya jarak qashar. Perjalanan yang bagus ya. Ya tentu, pasti perjalanan yang dimaksud sini perjalanan yang bukan maksiat. Itu kan pebejatan. Iya, kalau perjalanan yang niat perjalanan maksiat nggak boleh ambil rukhsah ini. Perjalanan qashar 80 km atau 2 marhalah, ini banyak dijadikan dasar ya buat sholat qashar juga, buat rukhsah puasa juga. Jadi kalau belum boleh sholat qashar, artinya baru 50 km, maka belum boleh buka puasa juga. Itu keringanan untuk puasa. Kadang juga untuk kewajiban jihad. Kewajiban jihad itu juga pakai jarak qashar yang dirumuskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat resolusi jihad tanggal 22 Oktober itu, yang nanti membangkitkan semangat para santri kemudian berangkat semua ke Surabaya. Ini Bahtul Masail atau musyawarah para kiai. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang undang banyak kiai juga, didiskusikan bagaimana kewajiban untuk jihad, kewajiban membela negara. Nah maka kewajibannya ini juga berdasarkan sholat qashar atau jarak qashar. Dikeluarkan resolusi itu, siapa orang atau siapapun laki-laki yang sehat, baligh, sehat akal, dia baligh, berada di radius 2 marhalah, berada di radius 80 km. Nah itu jarak qashar lagi tuh. Berada di radius 80 km dari kota Surabaya, maka fardu ain datang ke Surabaya. Kewalahan waktu itu sekutu. Ya orang dari Kediri datang, dari Trenggalek datang, dari mana-mana datang ke Surabaya. Kalah akhirnya, itu tahun 45 baru buat merdeka itu. Yang tadinya pengen direbut habis Jepang, pengen direbut lagi sama sekutu. Ada Belanda juga di situ. Nah itu dipakai juga jarak qashar, yaitu 2 marhalah. Demikian juga ini rukhsah puasa boleh, tapi 2 marhalah. Nah kemudian apakah boleh kita mengqashar, apakah boleh kita mengqadha, membayar puasa ini dengan terpisah-pisah, yang ditinggalin waktu perjalanan atau waktu sakit ini 5 hari. Boleh nggak kita bayarnya terpisah 5 Senin? Jadi bisanya Senin doang, Senin lagi 5 minggu boleh. Jadi nggak harus berturut-turut, meskipun saat dia meninggalkan puasa Ramadannya berturut-turut tetap boleh dicicil. Iya, orang motor aja nyicil boleh. Maka ini bayar puasa juga walaupun ya
batalnya berturut-turut, tetap bayarnya boleh dicicil. Wa Nabi Ubaidah bin Jarrah annahu qala innallaha ta'ala lam yurakhis lakum fi fitrihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan keringanan, tidak memberikan rukhsah untuk kalian fi fitrihi, dalam buka Ramadan atau buka puasa. Wa huwa yuridu, sedangkan Allah menghendaki ayyasyuqqa alaikum, memberatkan kalian fi qada'ihi, dalam membayarnya. In syi'ta fawatir, jika engkau menghendaki fawatir maka berturut-turutlah. Wa in syi'ta, dan jika engkau menghendaki fafarriq, maka pisah-pisahlah. Dari sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah menjelaskan tentang rukhsah ini. Ya Allah itu memang maha murah, saudara. Kalau urusan dengan Allah lebih gampang dibanding sama urusan manusia. Manusia mah utang 1.000 aja juga bisa neraka, gagal jadinya. Tapi Allah, urusan dengan Allah ini lebih gampang. Urusan dengan Allah itu sumhah atau musamahah. Allah itu banyak toleransinya, banyak maafnya. Demikian juga saat memberikan keringanan puasa atau rukhsah, orang sakit boleh buka, orang dalam perjalanan jauh boleh buka. Ini kan Allah memang kasih keringanan. Kalau Allah kasih keringanan, ya berarti nanti saat bayarnya ya juga diringankan juga. Kalau Allah kasih keringanan dengan rukhsah, masa iya Allah nanti nuntut bayarnya diperberat? Enggak. Bayar full. Oleh karena itu tetap full, tapi boleh nyicil begitu. Kalau kira-kira bayarnya harus berturut-turut juga, kan itu jadi memberatkan. Maka jadi gugur anggapan bahwa tadi Allah kasih ringanan, tapi kemudian bayarnya berat banget. Enggak seperti itu. Jadi boleh kita pisah-pisah, Senin, Kamis, lama-lama kebayar semua tuh boleh. Ya, nggak kena denda. Coba kalau jatuh tempo bayar utang kena denda kan. Kalau ini puasa enggak. Asal jangan sampai ketemu Ramadan lagi, saudara. Jangan bang, ketemu Ramadan lagi kena denda. Jadi wajib bayar puasa sekaligus bayar fidyah. Orang yang Ramadan kemarin 1445 belum bayar ada 3 hari misalnya, ketemu Ramadan lagi 1446 Ramadan belum bayar, maka habis puasa Ramadan yang 46 ini tahun 1446, ini puasa yang 3 kemarin dia wajib bayar sekaligus bayar fidyah. Jadi sehari puasa, kemudian dia bayar 1 kali makan ke fakir miskin. Padang berapa padang? 25.000 deh ya, 25.000. 3 hari, ya udah 3 hari puasa, begitu puasa sedekah 25.000, begitu puasa sedekah. Jadi kalau ketemu Ramadan lagi kena denda itu, ya istilahnya bukan denda sih, istilahnya bayar fidyah begitu aja. Ini berlaku untuk orang yang sampai ketemu Ramadan belum bayar puasa Ramadan yang kemarin. Jadi boleh kita memilih apakah puasa berturut-turut untuk qadha puasa itu atau kita pisah-pisah, itu boleh. Waruwiya anna rajulan qala lin nabi, dan diriwayatkan bahwasannya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ayyamin min Ramadan, atas hari-hari dari bulan Ramadan. Maksudnya tentang hari-hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Apa yujzini an aqdiha mutafarriqatan, ya Rasulullah, apakah mencukupi aku? Maksudnya apakah boleh bagiku an aqdiha mutafarriqatan, aku membayarkan hari-hari Ramadanku mutafarriqatan, terpisah-pisah. Faqala, maka berkata Nabi lahu kepada rajul, ara'aita law kana alaika dainun, apakah engkau tahu jika ada atasmu dainun utang, faqadaitahu, maka engkau membayarkannya, ad-dirhama 1 dirham, wad dirhamaini dan 2 dirham, amakana yujzika, apakah itu mencukupimu? Engkau yang memberikan hutang, boleh nggak begitu kira-kira? Orang punya utang kepada kamu, itu orang bayar 1 dirham, 2 dirham, tapi lunas, boleh nggak? Qala na'am, kata rajul, ya boleh. Qala, maka bersabda Rasulullah, fallahu ahaqqu ayya'fuwa wa yasfaha, maka Allah itu lebih hak, Allah itu lebih layak ayya'fuwa wa yasfaha, mengampuni dan juga memaafkan. Safaha itu artinya ya mentoleransi. Kalau orang aja seperti itu boleh nyicil. Ada orang utang sama Haji Hazim, bayarnya boleh nyicil. Haji Hazim aja boleh, segitu baiknya, apalagi Allah lebih baik dibanding Haji Hazim. Itulah betul.
pasti Allah juga boleh. Nah, ini analogi yang diberikan Rasulullah kepada laki-laki yang tanya tentang hari-hari Ramadan yang dia tinggalkan. Boleh nggak? Boleh, kata Rasulullah. Sebagaimana seorang hutang, maka dia diperbolehkan bayar cicil, apalagi kepada Allah, maka boleh dibayar secara terpisah puasanya. Wa an Aisyah anna Hamzah al-Aslamiyah sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata Hamzah, ya Rasulullah, hal asumu ala safari. Wahai Rasulullah, apakah aku perlu berpuasa ala safari, atas perjalanan? Faqala, maka bersabda Rasulullah, sum in syi'ta, puasalah kalau kamu mau. Wa aftir in syi'ta, dan bukalah jika kamu mau. Ditawarkan boleh. Kalau kamu puasa boleh, buka juga boleh, kata Rasulullah. Ini yang kadang disebutkan Nabi Yunal Amirun Nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya, Rasulullah itu sangat jarang bilang tidak. Sangat jarang bilang tidak. Boleh-boleh aja. Gampang sama Rasulullah itu urusannya. Karena Rasulullah itu sangat berat apabila umatnya merasa keberatan. Rasulullah sedih kalau umatnya merasa keberatan. Makanya boleh. Banyak sekali rusuh, banyak sekali keringanan-keringanan dalam agama yang diberikan oleh Allah, oleh Rasulullah, karena memang agama ini agama yang sumhah, artinya agama yang banyak tenggang rasanya, banyak toleransinya. Asal perkara yang sifatnya itu bukan perkara yang usul atau pokok, itu boleh. Tapi yang pokok nggak boleh, kayak misalnya wajib bertauhid, tidak ada Tuhan selain Allah, itu pokok, itu udah harga mati, nggak bisa ada toleransinya. Kewajiban sholat, jangan sampai bilang sholat itu nggak wajib, nggak boleh. Tapi kalau kosornya ada, tetap kosor sholat. Kewajiban puasa, jangan sampai bilang puasa nggak wajib Ramadan, tetap wajib, tapi ada keringanannya, ada rukhsahnya. Warawa asy-Syafi'i anna Atha'an qala li Ibnu Abbasin. Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa sesungguhnya Atha, seorang tabi'in, berkata kepada sahabat Ibnu Abbas, aqsara ila Arafah, apakah seorang boleh mengqasar salat ke Arafah? Ini yang nanya dari Mekah nih, saudara. Arafah boleh nggak qasar? Faqala, maka menjawab Ibnu Abbas, la, nggak boleh. Faqala, maka berkata Atha, ada Atha ya? Tabiin tuh dia. Amin, amin. Jadi yang mengikuti, dia mengikuti saya. Bukan mengikuti sahabat, bukan. Ila marid Dhahrani, apakah hingga lewat kota Dhahran? Faqala, maka menjawab Ibnu Abbas, la, nggak boleh juga. Lakin tetapi uksur ila Jiddata, kosorlah kamu, boleh maksudnya kosorlah kamu ila Jiddata, hingga kota Jeddah. Wa Asfan, dan kota Asfan, wa Taif, dan Taif. Qala, berkata Imam Malik, Imam Malik, baina Makkah wa Jiddata, antara Mekah dan Jeddah, wa Asfana, dan kota Asfan, arba'atu burudin, 4 barid. Barid itu ukuran jarak, saudara. 1 barid itu 22,1 dah. 22,1 km. 23 dah. 1 barid itu 23 km. Ini 4 barid. 4 kali 23 berapa? 88. Ya kira-kira 2 marhalah. Itu tadi segitu lagi 2 marhalah. Kata Ibnu Abbas, boleh kalau kamu pergi dari Mekah ke Asfan atau ke Taif atau ke Jeddah boleh. Tapi kalau dari Mekah ke Arafah belum boleh qasar. Ini hubungannya dengan puasa tadi. Jadi boleh buka puasa Ramadan kalau ke Jeddah, ke Asfan atau ke Taif. Tapi kalau dari Mekah ke Arafah aja nggak boleh buka puasa. Begitu juga nggak boleh qasar salat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang yutiqunahu yang kuat akan puasa. Ai wa 'alal mutiqina lisyam, atas orang-orang yang mampu puasa, lisyami, untuk berpuasa, in aftaru, apabila dia buka, orang dia mampu kok buka, gimana? Fidyatun, maka atasnya fidyatun, fidyah. Apa itu fidyahnya? To'amu miskinin, memberikan makan seorang miskin. Ay qadro ma yakuluhu,
seukuran makanan yakuluhu yang memakan si alladina atau yang makan orang tersebut fi yaumin dalam satu hari, wa huwa muddun, itu adalah satu mud min ghalibi quti baladihi, dari kebanyakan makanan pokok negerinya. Wa alal ladina yutiqanahu, wajib atas orang yang bisa puasa, wajib atas orang yang kuat puasa, kalau dia tetap berbuka maka wajib bayar fidyah. Nggak boleh hanya sekedar puasa saja. Kalau dia masuk dosa Ustaz meninggalkan sengaja kayak seperti itu. kalau nanti di sini ada penjelasan tentang ayat ini mansuh, dihapus. Nah, ini untuk zaman dulu sebelum ya, jadi sebelum orang-orang terbiasa berpuasa. Ayat ini menurut beberapa sahabat, menurut beberapa ulama, ini ayat ini terhapus. Ini ayat untuk orang-orang tua. Orang-orang tua yang memang tidak mampu berpuasa, maka dia bayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu memberikan makanan satu hari, satu kali makan, satu mud ya, satu mud. Satu mud itu tidak sampai 3,5 liter. Kalau zakat kan 1 sok. Zakat fitrah 1 sok itu 3,5 liter atau 2,5 kilo. Kalau ini satu mud. Satu mud itu ya segenggam dah, segenggam. Ya satu kali makan ya. Satu kali makan, sepiring. Nah, itu diberikan berupa makanan pokok negeri tersebut. Kalau kita negeri kita apa? Ya beras, makanan pokoknya. Memang di sini dikembalikan kepada makanan pokok. Kalau almarhum atau almarhumah misalnya di hari ke-40 biasanya Ustaz, apa 7 hari udah ngangkat mud, ngangkat fidyah maksudnya. Anak kusir tuh ada tuh. Ngangkat fidyah biasanya 7 hari ya. 7 hari itu biasanya beras emang. Itu makan pokoknya. Ya, puasa yang ditinggalkan berapanya saya terima fidyah dari almarhumah, diterima, saya kembalikan lagi, bolak-balik ini balikan gitu. Udah gua kumpul sama gua nih, gua bawa pulang aja udah 2 karung. Lalu terakhir ya. Itu bayar fidyah untuk orang-orang yang memang tidak mampu untuk membayarkan puasa dengan puasa lagi. Wa qara'a Nafi'un wa Ibnu Amirin, Imam Nafi dan Imam Ibnu Amir membaca bi idhofati fidyatin wa jam'i masakin, dengan mengidhofakan fidyah dan menjamakan lafaz masakin. Jadi bacanya bukan fidyatun to'amu miskin, tapi bacanya fidyatu to'ami masakin, dibaca jama', dibaca idhofah. Fidyah makan beberapa orang miskin. Kenapa beberapa orang miskin? Ya karena memang yang ditinggalkan puasanya banyak, jadi beberapa orang miskin kasih makan. Qala Ibnu Umar wa Salmah bin Aqwa wa ghairuhuma, nih penjelasannya. Inna hadhil ayata mansukhatun, sesungguhnya ayat ini dihapus. Wadzalika annahum, ini yang demikian bahwa sesungguhnya orang-orang kanu fi sadril Islam, ada mereka pada masa awal Islam, mukhayyarina, disuruh memilih bainas siyami wal fidyati, antara puasa dengan fidyah. Suruh milih mau puasa apa mau bayar sedekah fidyah itu. Wa innama khayyarahumullahu ta'ala bainahuma, dan hanyalah Allah memilihkan mereka, menyuruh mereka memilih bainahuma, antara fidyah dan puasa, li'annahum kanu lam yata'awwadu, karena mereka orang-orang lam yata'addu, belum terbiasa asyama akan puasa. Fashtadda alaihim, maka beratlah puasa atas mereka. Farakhasallahu lahum fil iftar, maka Allah meringankan bagi mereka untuk berbuka, tapi wajib bayar fidyah. Jadi ayat ini menurut Ibnu Umar, sahabat, dan juga menurut Salmah bin Aqwa, ini ayat dihapus. Kalau orang bisa puasa, badannya sehat, ya masih muda juga, tetap wajib bayar puasa dengan puasa. Nggak boleh bayar puasa dengan fidyah, nggak boleh. Ini ayat hanya untuk orang-orang di masa awal Islam dulu, karena mereka masih berat, belum terbiasa puasa di awal kewajiban puasa ini, maka Allah menentukan, Allah memberikan pilihan kepada mereka, boleh puasa, boleh bayar fidyah, dan ini terhapus, kewajiban ini terhapus. Jadi yang wajib sekarang ya puasa Ramadan.
Waqila, ini menurut satu pendapat, ada dikatakan inna hadhil ayata nazarat fi haqqi syaikhi. Sesungguhnya ayat ini turun fi haqqi syaikhi, pada hak atau pada haknya orang tua al-harimi yang sudah lanjut usia, al-harami yang lanjut usia. Wal makna, dan maksudnya wa 'alal ladina yaqdiruna 'ala shaum mal masyaqqah fidyatun. Maksudnya atas orang yang mampu berpuasa tapi ma'al masyaqqati, beserta kesulitan, fidyatun, wajib membayar fidyah. Nah, ini kaul yang lain, ini juga yang sering kita dengar dan yang mudah dipahami. Ayat wa 'alal, potongan ayat wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, wajib atas orang yang kuat puasa membayar fidyah. Ini maksudnya orang yang sebenarnya kuat tapi dengan kesulitan. Kayak orang tua, dia sebenarnya kuat kalau dipaksain tapi sulit banget. Ya orang udah nggak bisa ini, udah nggak bisa puasa sebenarnya tapi dipaksa-paksain, maka ini boleh bayar fidyah untuk orang-orang yang lanjut usia. Kalau udah tua kan nggak mungkin muda lagi. Dari dulu itu. Kalau sakit kan masih mungkin sembuh. Ada penyakit yang masih mungkin kesembuhannya. Nah, kalau penyakitnya masih mungkin sembuh, maka nanti wajib bayar puasa lagi, nggak boleh bayar fidyah. Kecuali penyakit yang nggak bisa sembuh lagi, maka boleh bayar fidyah. Atau penyakit atau tua, sama kayak tadi, tua nggak mungkin muda lagi, udah benar-benar sulit berpuasa, maka boleh bayar fidyah saja, nggak usah bayar puasa. Faman tatawwa'a khairan, maka barang siapa yang melakukan kebaikan, ka'anzada, melakukan kesunatan dengan kebaikan, ka'anzada fil fidyati, seperti dia menambah fil fidyati dalam fidyahnya, menambah alal qadril wajibi, atas kadar yang wajib, au soma, atau dia puasa ma'a ikhrajil fidyati, beserta mengeluarkan fidyah. Siapa yang mau melakukan kesunatan, memberikan sesuatu yang lebih, sesuatu yang baik dengan cara lebih, gimana maksudnya? Ya dia fidyah yang harusnya cuma bayar 3 mud, karena puasanya 3 hari, bayarnya 3 mud, tapi dia bayar 7 misalnya. Ada orang kayak begini, maka bagus, fahuwa khairun lah. Maka tatawu itu khairun lahu, bagus lahu untuknya, bithawabi, untuk ganjarannya. Ada orang dia puasa sebenarnya wajibnya cuma bayar puasa aja, tapi dia puasa juga, sedekah juga, bagus kalau mau seperti itu. Orang sini semua Khairun lahu, iya, amin apa? Semua. Jadi dia melakukan yang lebih dari batas-batas minimal. Memang kalau orang hanya mengikuti batas-batas minimal, yaitu keringanan, semua syariat, semua ajaran yang ada dalam Islam yang umum yang kita kenal itu kan batas-batas minimal yang paling gampang buat orang. Sholat cuma sehari 5 kali, kan gampang banget itu. Nah kalau kayak Cingyo, kayak Bang Aji sudah kurang 5 kali sehari ya. Makanya qobliyah badiahnya dia tambahin, malam dia bangun lagi, duha aja rasanya nggak enak kalau sehari. 28 kamu. 28 paling banyak, jangan 12. 8 rakaat. Nah rasanya masih kurang, tapi memang yang diwajibkan 5 puasa, 5 sholat, kemudian puasa cuma Ramadan aja, itu batas minimal banget tuh buat orang umum dan sangat mudah. Kalau ada yang mau melaksanakan yang lebih, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Kalau mau ada yang tambah Senin Kemisnya, atau tambah juga puasa terang bulan. Tahu terang bulan ya? Yaumil Bid, puasa tanggal 13, 14, 15, boleh, khairun lah. Wa antasumu ayyuhal murakhisun, dan jika kalian berpuasa, andai kalian berpuasa, ayyuhal murakhisun, wahai orang yang diberikan rukhsah, lakum untuk kalian, fil iftori, dalam berbuka, minal mardo, yakni orang-orang yang sakit, wal musafirina, dan orang-orang yang dalam perjalanan musafir, walladzina yaqdiruna ala shaumi, dan orang-orang yang
bisa atau kuat berpuasa ma'al masyaqqati beserta kesulitan, kalau tetap puasa itu khairun, lebih bagus lakum untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Kalau kamu tahu maka puasa itu lebih baik. Berat banget saya Ustaz kalau buat puasa, tapi ini saya bela-belain, tetap maka itu lebih bagus. Berat rasanya saya puasa juga, ngeluarin fidyah juga. Untuk tak lama itu ya. Iya. Berat rasanya puasa juga saya, tapi bayar fidyah juga. Kalau tahu ya udah ambil dua-duanya. Nah itu bagus, puasa juga bayar fidyah juga. Untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang dalam perjalanan, sebenarnya saya nahan aus begini jalan, sebenarnya boleh ini saya buka. Orang udah ke Bandung sih udah lebih dari 2 marhalah, tapi ini saya tetap nggak buka. Nah yang seperti itu wa antasumu khairul lakum, kalau tetap puasa itu bagus kalau kalian tahu. Kenapa? Karena al ajru bi qadril masyaqqah, saudara. Ganjaran itu sesuai dengan kesulitannya. Makin sulit orang melakukan sesuatu, makin banyak ganjarannya. Makin sulit orang melakukan satu pekerjaan, pasti gajinya lebih besar juga. Itu kira-kira. Ma'fis saumi, maksudnya jika kalian tahu ma'fis saumi, sesuatu yang ada dalam puasa, minal fadilati, yakni keutamaannya, wa minal ma'ani, dan makna-makna, arti-arti al-muwarrasati, yang diwariskan, yang diberikan lit taqwa, untuk takwa, wa bara'atid dhimmati, dan juga bebasnya tanggungan. Fainal ibadata, maka sesungguhnya ibadah, kullama kanat asyaqqa, setiap kali ada ibadah itu asyaqqa, lebih sulit, kanat aktsara thawaban, maka akan lebih banyak apanya, thawaban, ganjarannya. Ini yang tadi al ajru bi qadril masyaqqah. Ibadah itu semakin sulit pelaksanaannya, maka semakin banyak ganjarannya. Puasa Daud sama puasa Ramadan, susahan mana? Saudara? Daud, berarti lebih banyak ganjarannya. Artinya lebih banyak ganjarannya, banyakkan orang yang Ramadan juga, Daud juga, dibanding orang yang Ramadan doang. Bukan berarti nggak usah Ramadan, gue Daud doang, bukan. Tetap yang pokok atau wajib itu nggak boleh ditinggalkan. Puasa, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, itu 2 rakaat. Qobliyah zuhur 2 rakaat, sama tahajud 2 rakaat. Susahan mana, saudara? Susahan tahajud, berarti pahalanya banyakkan tahajud. Begitu maksudnya. Setiap kali ibadah itu semakin sulit, maka semakin banyak ganjarannya, pahalanya. Puasa juga begitu, sakit-sakit tetap dibelain puasa, insya Allah itu lebih banyak ganjarannya. Kemudian jalan juga dibelain tetap puasa, insya Allah itu lebih banyak ganjarannya. In kuntum ta'lamun. Karena kan paling tidak hadirin, saat kita puasa itu, dalam perjalanan tetap puasa, itu kita masih jaga-jaga juga. Kita jaga mata kita jaga juga hati kita juga jaga, semuanya kita jaga, benar-benar dijaga. Ada fadilahnya, dan juga ada keutamaan atau ada maksud dari takwa yang ingin dibentuk dalam puasa. Ini akan terwujud kalau kita tetap puasa. Lain kalau orang buka, yang namanya udah jauh dari kampung lagi, buka, wah, silalatan, matanya celelean, udah kemana-mana, udah gua lagi perjalanan. Karena memang ada ini, saudara, ada asin bis safar, ada asin bis safar. Ada orang yang maksiat sebab perjalanannya. Dia maksiat memang dari awal, ada niat, itu namanya asin bis safar. Ini nggak boleh ambil rusuh. Tapi ada yang asin bis safar, sebenarnya perjalanannya masih silaturahim, orang pengen soal kiai sih, tapi di rest area ketemu gitu. Nah yang seperti ini bagaimana? Yang seperti ini tetap boleh ambil rusuh, soalnya niat awalnya baik, tapi dia kesandung aja. Rezeki lah, anggaplah itulah, sangat-sangat. Akhirnya dia buka ambil rusuh. Nah, coba kalau dia tetap puasa, nggak mungkin celalean, nggak mungkin jelalatan kalau ambil puasa. Maka wa antasumu khairul lakum.
Kalau kalian berpuasa maka itu lebih bagus jika kalian tahu pahalanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.